Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo adik-adik semua. Kakak akan membacakan sebuah dongeng ya yang berjudul Si Lembu Suro. Nah, dongeng ini berasal dari Jawa Timur ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Alkisah di daerah Jawa Timur ya, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Majapahit. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sangat adil terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Prabu Brawijaya mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Diah Ayu Pusparan. Kita masuk ke ruang lingkup dialognya ya. Mbak tahu, sudah berapa lama, sudah berapa banyak lamaran untukku yang diajukan ke ayahanda? Si Mbok menjawab, sudah banyak sekali Tuan Putri. Ditanggapi lagi seorang Tuan Putri, kali benar sampai saat ini ayahanda belum juga memutuskan lamaran mana yang akan diterima. Hari ini ayahanda memanggilku. Ada sesuatu yang ingin ayahanda bicarakan denganku. Apakah Tuan Putri akan pergi sekarang juga? Ya, kita berangkat sekarang. Baiklah Tuan Putri. Hamba akan menyampaikan pada prajurit untuk mengawal Tuan Putri. Cepatlah, Bo. Aku tidak ingin ayahanda menunggu terlalu lama. Dalam pikiran Tuan Putri, mengapa ayahanda memanggilku ya? Si Mbok segera bergegas melaksanakan tugas itu. Dia menuju ke arah dua orang pengawal yang tampak tegas siap berjaga. Sang pengawal pun berbicara. Bodoh Mbok. Si Mbok menjawab, kalian berdua ikut aku. Kita bersiap mengawal Tuan Putri ke tempat kediaman Sang Prabu. Sang pengawal menjawab, baik. Ayo cepat. Tak lama kemudian, Simbo dan pengawal pun datang. Kami sudah siap, Tuan Putri. Sang Tuan Putri pun menjawab, ayo kita berangkat sekarang. Mereka pun bergegas berjalan keluar taman keputrian menuju kediaman Sang Prabu. Sementara itu, di istana Raja Brawijaya. Di dalam istana itu, sang raja berbicara. Ini adalah jalan keluar terbaik yang bisa kudapatkan. Semoga semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kuinginkan. Tibalah sang Tuan Putri di kediaman ayahandanya. Sampaikan pada ayahanda bahwa aku sudah tiba.
Sang pengawal pun menjawab, "Baik, Tuan Putri." Pengawal itu langsung menuju ruang Prabu Brawijaya. "Ampun Gusti Prabu, ya Ayu Pusparani sudah tiba. Persilakan dia masuk. Aku sudah menunggu kedatangannya." "Baik Gusti Prabu." Dalam pikiran pengawal, nampaknya ada sesuatu yang cukup serius terjadi. Kemudian, sang pengawal berbicara, "Silakan masuk, Tuan Putri. Gusti Prabu sudah menunggu." Sang Tuan Putri menoleh kepada Simbo. "Mbok, ngeri Tuan Putri. Hati-hati Tuan Putri." "Terima kasih, Mbok." "Ayahanda, aku datang menghadap Ayahanda." "Ah, putriku, kemarilah nak." Prabu Brawijaya sangat menyayangi putrinya. Mereka duduk berhadapan. "Ada apa, Ayah Gerangan? Ayahanda memanggilku." "Sepertinya Ayahanda sedang gembira." "Hehehe, selalu saja kau seperti itu, Pusparani." "Maksud Ayahanda?" "Ah, maafkan aku Ayahanda. Aku tidak sabar ingin tahu apa yang ingin Ayahanda sampaikan padaku." "Tidak apa-apa Ayahanda, bercanda. Justru sikapmu itu sering membuat Ayahanda dan ibundamu selalu rindu." "Betulkah Ayahanda dan ibunda selalu rindu padaku?" Begini Pusparani, kau tahu Ayahanda telah menerima banyak lamaran untuk meminangmu, tapi belum satu pun yang Ayahanda beri jawaban." "Aku tahu Ayahanda, tapi mengapa?" "Ayahanda tidak mau ada kecemburuan di antara mereka. Selain itu, Ayahanda harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, supaya mereka tidak sakit hati dan kemudian menyerang kerajaan kita, putriku. Oleh karena itu, Ayahanda akan mengadakan sayembara." "Sayembara Ayahanda?" "Ya, bagaimana caranya Ayahanda?" "Barang siapa yang berhasil merentangkan busur sakti Kiai Garudayeksa dan mengangkat tungkai Sekar Delima, maka dialah yang bersunting dirimu." "Sayembara, merentangkan busur sakti Garudayeksa dan mengangkat tungkai Kiai Sekar Delima. Baiklah Ayahanda, kalau itu merupakan jalan keluar terbaik. Kau memang putri Ayahanda yang sangat Ayahanda sayangi. Sekarang, kembalilah ke putrian. Ayahanda akan segera memerintahkan pada para prajurit untuk mengumumkan sayembara ini." "Baik, Ayahanda." Prabu Brawijaya sangat bangga terhadap putrinya. "Mbok, ayo kita kembali." "Baik, Tuan Putri." Sang putri kembali ke putrian bersama rombongannya. Sementara itu, di kediaman sang Prabu, aku segera melaksanakan niatku. "Pengawal." "Hei, Gusti Prabu manggil tuh." "Iya, Sang Gusti." "Siap menerima perintah, Gusti." Aku
akan pendopo utama. Panggilkan para pengawalku. Baik, Gusti. Panggilkan pengawal. Gusti Prabu hendak ke pendopo istana sekarang juga. Pengawal itu langsung memanggil pasukan. Pasukan siap menuju ke istana. Pasukan telah siap di depan istana. Para pengawal sudah siap. Kemudian, para pengawal sudah siap, Gusti Prabu. Ayo kita berangkat. Aku akan ke pendopo istana. Prabu Brawijaya berjalan menuju pendopo, diiringi keempat pengawalnya. Tampak Prabu Brawijaya dan pengawalnya sampai di depan pendopo. Sang Prabu berjalan menuju singgasana. Pengawal, sampaikan pada Patih untuk menemuiku di sini. Baik, Gusti. Mereka dengan sigap bergerak melaksanakan perintah. Akan aku perintahkan para prajuritku untuk mengumumkan sayembara ini sampai seluruh pelosok negeri. Kenapa lama sekali Patih datang? Sampailah sang Patih di hadapan Prabu Brawijaya. Hamba menghadap Gusti Prabu. Ya Patih, marilah. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Duduklah Patih. Terima kasih Gusti Prabu. Prabu Brawijaya kemudian menjelaskan niatnya mengadakan sayembara dan ingin mengumumkan ke seluruh pelosok negeri. Sang Patih menyetujui usul tersebut. Jadi begini Patih. Sementara itu di pasar, hai, awas, ada pasukan kerajaan. Minggir, minggir, minggir. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, pasukan Prabu Brawijaya memerintahkan para prajurit ya untuk menyebarkan pengumuman tentang sayembara yang akan diadakan untuk mendapatkan Putri Dia Ayu Puspara. Barang siapa yang berhasil merentangkan busur sakti Kiai Graduyeksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah yang berhak mempersunting Putri Dia Ayu Puspara. Wah, ada sayembara. Hei, kamu ikut? Pasti ramai nantinya ya. Oh iya, kita lanjutkan perjalanan ke perkampungan selanjutnya. Setelah itu, mereka langsung meninggalkan pasar itu menuju ke perkampungan lainnya. Di suatu kampung, ada percakapan ya. Ini kesempatan buatku jadi keluarga kerajaan. Yang sadar wajah kamu ngendesok kayak kamu. Mana bisa jadi keluarga kerajaan. Kamu belum tahu sih kesaktianku. Memangnya kamu punya kesaktian apa, Jo? Ya kan bisa menghilang. Menghilang bagaimana? Menghilang dari kerajaan. Muncul lagi kalau ada makanan. Hahaha. Jangan sembarang bicara. Kamu mau merasakan bau mentah dariku ya. Kamu Jo, lawang bau matang aku aja nggak doyan. Apalagi yang mentah. Hahaha. Diam semua. Loh, marah betulan kau Jo. Berani sekali kau ngomongin aku. Suasana yang tadinya penuh canda berubah memanas. Berhenti. Apa-apaan kalian ini? Kami kan bercanda, Jo.
Jangan emosi begitu kamu. Sudah, jangan dilanjutkan lagi. Seperti anak kecil rebutan mainan saja. Oh tidak apa-apa, Dul. Ya sakit, namun juga kau pernah pukul. Mau lagi? Pasti aku kasih. Aku masih punya banyak ini. Sudah, kalian ini berikut sayembara. Sudah ribut kayak begini. Siapa yang mulai? Dia telah menghina aku. Memangnya dia ikut siapa? Ya aku tahu, tapi jangan jadi seperti ini. Cukup, sudah. Sekarang kita bubar. Ayo pulang-pulang. Hayya! Pasukan berkuda menuju ke perkampungan selanjutnya. Mohon serahkan surat ini pada Yang Mulia Raja Kualika. Baik, akan segera kami serahkan pada Yang Mulia Raja Kualika. Beberapa pasukan berkuda diutus Brawijaya untuk menyampaikan sayembara itu ke beberapa kerajaan lain. Sayembara untuk menepan Putri Ayu Pusparani. Sementara itu, di sebuah kerajaan lain, di tempat lain, ini menarik. Aku akan ikut sayembara ini. Wah, semakin dekat waktu diadakannya sayembara, semakin ramai saja orang yang bertangan dari berbagai tempat ya. Iya nih, jualanku jadi laris manis karena ramai. Di semua tempat, orang ramai-ramai membicarakan sayembara itu. Mereka tidak sabar menyaksikan sayembara besar di kerajaan Majapahit. Di suatu tempat, jadi kamu akan ikut dalam sayembara itu. Iya sih, aku pikir tidak ada salahnya aku mencoba. Tapi kan kamu sudah dijodohkan denganku. Kalau kamu ikut sayembara itu dan berhasil menjalannya, kamu akan menikah dengan sang putri. Aku akan mencoba, belum tentu berhasil. Dan kalau berhasil ya aku menikah dengan putri di Ayu Pusparani. Asal kau tahu, dari dulu aku tidak mau dijodohkan denganmu. Tapi aku tidak mau menentang keinginan orang tuaku. Kalau saja tahu, akhirnya begini aku. Tega benar. Ya sudahlah. Banyak pria yang ingin mengikuti sayembara tersebut. Hal ini karena kecantikan dan keelokan Putri Dia Ayu Pusparani yang telah terkenal. Aduh, maaf. Tibalah saat yang telah ditentukan, sayembara diadakan di alun-alun istana. Semua orang datang ingin menyaksikan sayembara. Para pendekar banyak yang mengikuti sayembara itu. Sayembara terbuka bagi siapa saja dan berbagai golongan. Prabu Brawijaya didampingi oleh permaisuri dan putri duduk menyaksikan sayembara yang sebentar lagi akan dimulai itu. Damai sekali. Tuan Gusti Prabu Brawijaya memerintahkan Tuan untuk menghadap. Baiklah, kau jangan di sini. Ia segera menghadap. Apakah semua sudah siap? Sudah, Gusti. Mulailah acara ini jika semuanya sudah siap. Hamba laksanakan, Gusti. Lalu, acara pun itu dimulai. Raja memukul gong tanda sembara itu dimulai. Gong, gong, gong. Peserta utama dipanggil. Pangeran Antageni. Dengan penuh keyakinan, Pangeran Antageni mendekati podium.
Saat dia nampak berkonsentrasi dalam hatinya, aku pasti bisa. Lalu, hits, kenapa berat sekali ini? Dan akhirnya, Pangeran Antasari gagal. Ya, pangeran itu gagal. Kini peserta kedua. Iya yuk. Tuh kan, gagal. Sombong sih. Peserta ketiga. Aduh, berat sekali. Aku tidak bisa mengangkatnya. Ayo terus, ayo terus, ayo terus. Pasti gagal lagi. Ya, dari tadi belum ada yang berhasil. Memang, dan semua mudah melihat. Senjata itu hanya bisa ditundukkan oleh yang benar sakti. Kemudian, shush, si tukang Yogia. Hach, satu persatu para peserta dari semua golongan masyarakat mencoba menaklukkan kedua pusaka, tapi tidak ada yang berhasil. Aduh, sakit tanganku. Kasihan dia sekali ya. Iya, sudah tidak berhasil, tangannya patah. Was, yahoo. Wah, aduh, berat juga ini. Akan ku coba lagi. Iya, wah, aku tidak sanggup. Pinggangku sakit. Lainnya, oh. Hari beranjak sore, tapi belum juga yang berhasil. Penonton mengangkat tangan dan memberi semangat. Wajah mereka penasaran. Sudah hampir semua cara yang diperlihatkan yang coba dilakukan, tapi belum juga ada yang berhasil. Pusaka itu kan sangat keramat dan sakti, jadi ya tidak gampang. Dan itu Pangeran Andoko, benar sekali, gagah dia ya. Kalau dia yang melamarku, pasti langsung kuterima, tanpa perlu lagi pakai sayembara. Sementara itu, Pangeran Ardoko masih menunggu giliran. Cling! Siapa ya kira-kira yang nanti berhasil? Iya, kalau ada yang berhasil, beruntung sekali dia. Belum ada yang bisa merentangkan busur Kiai Gardaiksa dan mengangkat Kiai Sekar Delima itu dia, Jen. Sepertinya tidak ada yang bisa melakukannya, Gusti Prabu. Ayahanda, tenanglah. Ya, kau benar, putriku. Ambillah kau penanda. Aku akan membunyikannya sebagai tanda bahwa waktu telah habis. Baik, Gusti Prabu. Tiba-tiba, ampun Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini? Semua sontak kaget akan kehadiran. Hah? Gusti Prabu pun kaget. Hei manusia aneh, siapa namamu? Nama hamba, Lembu Suro, Gusti Prabu. Bila dia ikut sayembara, pasti tidak akan berhasil. Baiklah, kamu boleh mengikuti sayembara ini. Dengan nada sombongnya sang raja. Lalu, dengan gagah dan tegap, si lembu datang menuju tempat pusaka. Ayahanda, mengapa mengizinkannya ikut sayembara ini? Tidak apa-apa, putriku. Dia pasti gagal, seperti yang lain. Baru kali ini aku melihatnya. Siapa dia sebenarnya? Mengerikan sekali ya. Kepalanya lembu. Bentuknya saja seperti itu. Pasti dia tidak akan berhasil. Lembu Suro nampak bersila, berkonsentrasi sebelum ia melakukan tantangan sayembara itu.
Dengan tersenyum, ia mengangkat busur itu. Dan ternyata, wah, dia berhasil. Dia sakti sekali. Hasilnya sangat mengejutkan. Tidak. Kenapa dia bisa melakukannya? Gusti Prabu, dia bisa melakukannya. Bagaimana ini? Ini mustahil. Pasti dia seorang sakti ya. Iya, dari tadi pagi sampai sekarang tidak ada satupun yang berhasil. Tapi dia bisa. Menuju ke tantangan kedua. Sejenak ia menatap dan mengamati Gong Kiai Sekar Delima. Cering. Lalu kembali ia mengumpulkan tenaga dalamnya. Ia dengan cepat ia memeluk gong itu dan shush, dalam pikiran sang putri. Semoga dia tidak berhasil. Aku tidak mau memiliki suami seperti dia. Kemudian mengangkat gong. Suasana menjadi tegang. Iya, ia berhasil. Hore, hidup Lembu Suro, hidup Lembu Suro. Lembu Suro berhasil. Ya, bisa jadi masalah baru ini. Berarti Tuan Putri akan menikah dengan manusia berkepala lembu itu. Lembu Suro tersenyum bangga. Tak kusangka akan jadi seperti ini. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku tidak mau. Dia berhasil. Aku telah meremehkannya. Ini sudah menjadi takdir putri kita. Sayembara ini selesai. Dan Lembu Suro pemenangnya. Dia berhak mempersunting putri kita. Aku tidak mau bersuami orang berkepala lembu. Putriku, kau harus mengerti bahwa ayahanda harus menepati janji. Kita tidak boleh mengingkarinya. Apalagi ayahanda seorang raja di kerajaan ini. Kita harus menjaga martabat kita sebagai seorang pemimpin. Aku tidak mau, ayahanda. Tidak, putriku. Aku sangat menyayangimu. Tapi ini tidak bisa diubah lagi. Sang putri menangis sedih dengan kenyataan. Hadirin sekalian, semua yang hadir menatap sang Prabu, menunggu ia mengesahkan kemenangan itu. Sesuai dengan janjiku, maka Lembu Suro telah memenangkan sayembara ini. Akan kunikahkan dengan putriku, Kia Ayu Pusparani. Seluruh penduduk desa mengagumi keputusan rajanya yang tetap memegang janji. Hore, 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 hore. Tapi tidak begitu bagi yang dirasakan putri. Tidak. Maafkan kami, Pusparani. Beberapa pengawal langsung mengejar sang putri. Kemudian rombongan raja kembali ke istana. Sementara itu, selamat Lembu Suro. Terima kasih. Kau yang berhasil memenangkannya. Sayembara pun berakhir dan Lembu Suro menjadi pemenangnya. Namun, masalah baru muncul. Setelah itu di istana, dalam kamar putri Dia Ayu Pusparani, menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya. Ia terbaring menelungkup, rambutnya tergerai, gatal.
makan. Ampun Tuan Putri, berhentilah menangis. Tapakkanlah hati Tuan Putri. Pergilah, aku ingin sendirian. Baiklah Tuan Putri, hamba mohon diri. Malang sekali nasib Tuan Putri. Simbok merasa sangat prihatin. Bagaimana keadaan Tuan Putri, Bu? Apakah Tuan Putri masih terus menangis? Lawang ditanya kok. Diam saja, Simbok. Kami kawan ingin tahu juga bagaimana keadaan Tuan Putri. Sudahlah. Jangan banyak tanya dulu. Tapi kami ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Putri, Bu. Iya. Ini rasanya. Besok. Dikit ini, Bu. Sakit, Bu. Aduh, Bu. Sakit. Lepaskan. Menikmati kalian ini tidak pernah berubah ya. Selalu ingin tahu. Tapi kami benar-benar ikut khawatir, Bo. Makanya kami tanya, Bo. Lagi pula, tidak ada salahnya, Bo, cerita pada kami. Ya, memang tidak ada salahnya. Tapi kalian ini lihat tempat. Di sini aman, Bo. Mau cerita apa saja. Tidak akan bocor keluar. Justru, kalau di sini kalian ikut-ikut saja. Oh, begitu. Ayo pergi dari sini. Kepedihan yang dirasakan sang putri menjadi topik yang hangat di istana. Kesian Tuan Putri. Dengar Tuan Putri amat sedih dengan peristiwa ini. Kalian harus hati-hati saat melayani. Baik, Bu. Sementara itu, di kediaman Prabu Brawijaya, Gusti Prabu, haruskah semua ini kita laksanakan? Ya, Ayu Pusparani benar-benar tidak mau menerima Lembu Suro menjadi suaminya. Kenapa Lembu Suro yang berhasil memenangkan sayembara itu? Sang permaisuri menyesalkan nasib putrinya. Janganlah berbicara seperti itu, Ki Ajeng. Semua ini pasti sudah menjadi kehendak yang kuasa. Tapi ini sulit diterima oleh putri kita, Gusti Prabu. Setiap hari Mbok pengasuh dia Pusparani kupanggil. Aku ingin mengetahui apakah putri kita baik-baik saja. Apakah dia sudah mau keluar kamar? Dan terus berusaha membujuk sang Prabu. Gusti Prabu, dia Ayu Pusparani, bahkan tidak mau menemuinya. Aku ini ibunya. Jejeng, aku tahu hal ini sangat berat untuk putri kita. Tetapi, aku seorang raja, maka aku harus menepati janjiku. Hamba mengerti, Gusti Prabu. Hamba hanya tidak tega melihat putri kita terus-menerus bersedih. Aku juga kasihan pada putri kita, tapi ini harus dijalani. Tidak ada jalan lagi. Seandainya saja ada yang jalan keluar yang bisa kulakukan untuk mengatasi semua ini, pasti sudah kulakukan di ajang. Sebaiknya kita lihat putri kita, Gusti Prabu Brawijaya mengangguk mengiyakan ajakan permaisurinya. Putri dia Ayu Pusparani tidak menyentuh makanannya. Mbak juga tidak berhasil membujuk Tuan Putri untuk makan dan minum. Kalau aku dikasih makan mewah, ini pasti aku langsung makan. Jangan makan mewah, nasi jagung aja kamu habis 2 panci. Sudah tidak usah kesal. Kamu kan tahu, Menik memang begitu. Dia itu masalah aja. Kita sedang prihatin, malah ke makanan aja pikirannya. Jadi, makan ini tidak ada yang mau makan kan?
Ingat apa kata Kuti. Ayo, kita bawa saja. Ayo, kita bawa ke belakang. Biar tidak ketonton Putri kalau kita yang makan. Sabar ya. Ada makanan enak kok kayaknya pada gengs. Aku bawa saja. Prabu Brawijaya dan Permasyuri telah tiba di Keputrian. Bagaimana kondisi putriku, Mbok? Ampun Gusti Prabu, Tuan Putri masih tidak mau keluar kamar dan makan. Bagaimana Gusti Prabu? Bagaimana kalau putri kita sampai sakit? Gusti Prabu, aku tidak mau putri kita jadi menderita seperti ini. Ampun Gusti Prabu, Hamba selalu mencoba membujuk Tuan Putri untuk makan dan minum. Tapi sampai hari ini masih juga belum berhasil. Semua yang ada di pendopo keputrian terdiam, kecuali Permaisuri. Ia sangat sedih melihat nasib putrinya. Itu didengi kemurnya sekarang diajak. Kemudian di depan kamar sang putri. Putriku, kami datang. Mereka sangat sedih melihat keadaan putri mereka. Beberapa saat kemudian, sang putri membalikkan badannya ke arah kedua orang tua. Dengan wajah sayu dan lemas, ia berkata, Ayahanda, aku tidak bisa menerima semua ini. Sang Prabu menjawab, kau harus bisa putriku. Ayahanda tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menolongmu. Ayahanda, tolonglah aku. Aku tidak mau menikah dengan lembu suro. Aku tidak mau bersuami manusia berkepala lembu seperti itu. Bayangkan saja, Ayahanda, aku seorang putri raja. Memiliki suami berkepala lembu. Orang akan mengejekku. Aku malu, Ayahanda. Sang Prabu pun nampak berpikir keras. Suamiku, sampai kapanpun aku tidak mau menikah dengan lembu suro. Aku bisa malu punya suami seperti itu. Dengan wajah sayu dan lemas, ia berkata, apakah hatimu nak? Oh, kasihannya sang putri. Kau harus menerima lembu suro sebagai suamimu. Aku harus menepati janji dan menjaga martabat kita di depan rakyat. Prabu Brawijaya tetap pada keputusannya. Kami tahu perasaanmu. Kami juga merasa hancur melihat kau mengurung diri dan tidak mau makan. Tapi ini kenyataannya harus dijalani putriku. Kenyataan Bunda. Kenyataan pahit yang telah diciptakan oleh Ayahanda untukku. Sewaktu mengizinkan dan bersyukur mengikuti sayembara. Jaga bicaramu, Pusparani. Kau bicara tentang ayahandamu. Kita pergi sekarang, Diajeng. Ayahanda akan pergi sekarang bersama Bunda. Jadi aku harus bagaimana, Ayahanda? Sudahlah, Tuan Putri. Kita pasrah dan jalani semua dengan sabar. Aku tidak mau, Bunda. Aku tidak mau. Sang Prabu hanya terdiam mendengar penuturan putrinya itu. Ayahanda, 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 aku tidak mau menikah dengan lembu suro. Pokoknya aku tidak mau. Kemudian sang Prabu dan Permaisuri meninggalkan keputrian. Aku tidak mau, lebih baik aku mati saja. Ampun Tuan Putri, sudahlah, berhenti menangis. Hamba khawatir Tuan Putri jadi sakit. Kau terus memikirkan masalah ini.
Aku bingung, Mbok. Aku tidak mau menikah dengan Lembu Suro. Bagaimana cara aku menolaknya? Ampun, Tuan Putri. Jika Tuan Putri tidak mau menikah dengan Lembu Suro, sebaiknya Tuan Putri segera mencari jalan keluar sebelum hari pernikahan tiba. Benar juga kata Mbok. Kita harus mencari akal biar pernikahan ini gagal. Apa yang harus kulakukan? Apakah kau punya usul? Sesaat kemudian, ampun Lembur. Ya, apakah kamu sudah menemukan caranya? Bagaimana? Bagaimana kalau Tuan Putri meminta satu syarat yang lebih berat lagi kepada Lembu Suro? Apakah syarat itu, Mbok? Entahlah pada Lembu Suro agar Tuan Putri dibuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Keluh. Sumur? Buat apa sumur itu? Katakan saja pada sumur itu untuk tempat mandi kalian berdua setelah acara pernikahan selesai. Tapi sumur itu harus selesai dibuat dalam satu malam. Oh, bagus sekali usul kamu, Mbok. Aku yakin dan Suro pasti tidak akan sanggup melakukan. Ayo sekarang kita menghadap ayahku dengan harapan yang besar akan keberhasilan atas rencana itu. Sang putri berangkat ke istana. Sampainya di istana, begitulah rencana ayahanda. Apakah ayahanda setuju? Baiklah, Tuan Putriku, aku perintahkan pengawal untuk memanggil Lembu Suro untuk datang ke sini dan menyampaikan syarat terima itu. Mereka nampak sangat bergembira karena sang Prabu menyetujui usul tersebut. Prajurit, katakan pada Lembu Suro, aku ingin dia datang ke istana. Ada hal yang penting ingin kusampaikan padanya. Baik, Gusti Prabu. Begitulah Prabu Brawijaya yang tidak ingin mengecewakan putrinya, memerintahkan para prajuritnya agar memanggil Lembu Suro menghadap. Lembu Suro, ada syarat-syarat lagi yang harus kau penuhi sebelum nikah dengan putriku. Syarat ini adalah permintaan putriku sendiri. Maka dia akan menyampaikan sendiri apa persyaratan itu. Putriku meminta kau membuat sumur di puncak gunung Keluh. Sumur apa? Sumur itu akan kita pakai untuk mandi setelah acara pernikahan kita selesai. Sumur itu harus selesai dalam satu malam. Bagaimana? Apakah kau sanggup? Baiklah, aku menyanggupinya. Sore itu juga, semua bersiap-siap untuk mengawal keluarga kerajaan dan Lembu Suro yang akan berangkat ke Gunung Keluh. Sang Prabu dan Permaisuri siap berangkat, dan di dalam tandungnya, sang putri kembali merasa senang karena ia yakin bisa keluar dari persoalan yang membuat sedihnya itu. Lembu Suro pasti gagal, dan aku tidak jadi menikah dengannya. Sementara itu, Lembu Suro dengan gagahnya berkuda menuju tempat yang telah ditentukan. Setelah beberapa saat perjalanan itu, warga desa yang berpasasan dengan sang putri ikut memberi semangat. Tuan Putri, kuatlah hatimu. Itu Tantu Putri di Ayu Pusparani. Ya benar. Apakah Lembu Suro bisa berhasil membuat sumur itu dalam satu malam ya? Entahlah, sepertinya mustahil. Bagaimana bisa membuat sumur di atas gunung dalam waktu satu malam? Kamu ini meremehkan Lembu Suro. Dia kan sakti. Sang Putri, Tuan Putri. Sang Putri membahas pasien itu dengan senyuman yang manis. Sekali, ia juga melambaikan tangan. Wah, cantik sekali ya Tuan Putri. Memang cantik. Perjalanan terus dilakukan. Kini, rombongan itu telah mendekati tujuan mereka. Semakin menuju puncak, hutan semakin lebat. Para prajurit terus siaga mengiring keluarga kerajaan. Sampainya di tempat tujuan. Ampun Gusti Prabu, hamba akan segera memulai penggalian di puncak gunung. Baiklah Lembu Suro, kami akan melihat dari sini.
Aku yakin Lembu Suro tidak akan berhasil. Lembu Suro mengerahkan seluruh kesaktian dan kekuatan. Ia terus menggali dengan tanduknya. Gusti Prabu, apakah Lembu Suro akan berhasil? Mengingat kebersihan dalam semeru kemarin, aku tidak mau meremehkan kekuatannya. Jika dia berhasil, bagaimana dengan putriku? Dengan sekejap, Lembu Suro telah berhasil menggali hingga tubuhnya tenggelam di dalam sumur itu. Kita harus terus berjaga-jaga. Ini kan di dalam hutan, berbahaya. Dengan kesaktian, Lembu Suro terus menggali, dan terus menggali. Dudu. Lembu Suro menggali dengan cepat, hingga tumpukan tanah hasil galian cepat meninggi. Di dasar sumur itu, Lembu Suro masih nampak menggali. Hush, 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 wing, dan nampaknya tak lama lagi ia akan selesai. Aduh, ini masih tengah malam, tapi Lembu Suro sudah menggali sangat dalam. Bagaimana ini, Mbok? Ampun, Tun Putri, Lembu Suro benar-benar sakti. Ayahanda, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau menikah dengan Lembu Suro. Gusti Prabu, carilah jalan keluar. Pengawal, timbunlah sumur itu dengan tanah dan batuan besar. Hah? Ampun Gusti Prabu, bagaimana dengan Lembu Suro? Dia ada di dalam sana. Karena terdesak, keputusan terburuk pun akhirnya diambil. Cepat, lakukan perintahku. Cepat, terus ambilkan batu yang lebih besar. Tolong, tolong, jangan timbun aku dalam sumur ini. Hentikan. Ibunda, aku takut. Terpaksa. Lakukan ini demi putri. Dari dalam sumur teriakan terdengar. Wahai orang-orang, suatu saat nanti, terimalah pembalasanku yang sangat besar. Gunung Kelut akan meletus dan laharnya akan menyapu daerah kalian. Kediri akan banjir jadi sungai, Blitar akan rata jadi daratan, dan Tulung Agung tergenang menjadi danau. Sekian, demikianlah akhir cerita ini. Menggambarkan bahwa seorang pemimpin haruslah konsisten menepati janjinya dalam kondisi serta situasi apapun. Manusia harus tetap waspada. Demikian cerita dongeng ini saya sampaikan.